Inilah hari di mana Putu Wardana mengembuskan nafas terakhirnya. Almarhum ini meninggal pada tanggal 4 Juli tahun 2024. Di hari yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, saya berhasil merekam situasi yang ada di saat itu, di mana masyarakat Bali itu kebanyakan mereka itu akan bergadang di tempat almarhum. Dan inilah kegiatan yang mereka lakukan pada saat itu. Oke, ini hari terakhir ya, udah jam 1 pagi. Bocil-bocil ini udah lagi ngitung angpis ini. Dan tibalah di hari puncaknya, di mana almarhum Putu Wardana akan diabukan pada tanggal 9 Juli tahun 2024, di mana almarhum ini adalah seorang tentara dan almarhum akan diupacarakan secara militer. Dan sekarang almarhum mau dibersihkan ya, dimandikan dan mau dibawa turun ke bawah. Dan di sini juga tentaranya udah pada siap. Iya. Sebelum almarhum itu diupacarakan secara militer, almarhum itu diupacarakan secara adat terlebih dahulu. Dan di dalam upacara ini dipimpin oleh Jero Mangku. Selama proses upacara adat ini berlangsung, yang saya perhatikan, salah satu anak dari almarhum itu tidak bisa pulang di hari itu. Dan terpaksa anaknya ini menyaksikan upacara bapaknya lewat video call saja. Dan sekarang upacara tentaranya. Saya Kapten Infanteri Imadi Subur Gunung Mas, jabatan dan Ramil 1609 Sawan, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia menerima jenazah almarhum Serka I Putu Wardana. Selanjutnya, jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke TPU Desa Adat Sangsit untuk diupacarakan secara militer. Langkah peran maju. Jalan. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Jenazah, hormat senjata. Gerak. Dan inilah perjalanan dari almarhum I Putu Wardana menuju ke kuburan selatan yang ada di Desa Sangsit. Dan tibalah almarhum di kuburan selatan yang ada di Desa Sangsit, di mana di tempat ini juga akan diadakan yang namanya upacara secara militer. Atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama I Putu Wardana, pangkat Sersan Kepala, NRP 391853-20672, jabatan Bintara Kodim 1609 Buleleng, putra dari Bapak Nyoman Latra almarhum, yang telah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di rumah duka Desa Sangsit, Kecamatan Sawan karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri toladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Singaraja, 9 Juli 2024, Komandan Kodim 1609 Buleleng, daftar tanda Angga Nurdiana, SOS MIP, pangkat Letnan Kolonel Kapolri, NRP 110-300-4691-1281. Kepada jenazah almarhum Sersan Kepala I Putu Wardana, hormat senjata. Gerak. Mantap. Siapa selanjutnya? Selanjutnya sudah tahu.
Dan seperti biasa, yang masih ada di kuburan itu biasanya mereka akan diberikan yang namanya nasi, air, kopi, teh, dan lain sebagainya. Memang semua bang kawan. Ada nalu tadi nak mati. Terkenal menjoman. Biaya itu biaya. Lalu nak mati. Aku beda-beda nasi ni dia. Wah. Tambahan ni. Kejang mana sini? Kejang man, yanan tinggal appetizer. Untuk upacara di kuburan ini itu dipimpin oleh mangku pura dalam. Jadi mangkunya itu beda dari mangku sebelumnya. Setelah upacara di kuburan ini selesai dan saatnya kita menuju ke pantai untuk melakukan yang namanya pembersihan. Dan sekarang udah jam 1 siang ya, dan kita akan menuju ke pantai dan baru aja habis selesai upacara mengabukan almarhum. Akhirnya kita sampai juga di pelabuhan ini. Gimana untuk situasi hari ini? Hanya pokoknya jangan lupa kalian subscribe Paugi karena dia udah menuju 1000 juta subscriber. Yang tadi itu tujuannya untuk apa tuh, Bu? Abunya itu ditaruh di sini, sekarang diambil lagi, ditangkili di sana untuk membersihkan dia sendiri menjadi rohatmu. Dulu kan Panci Mahude, sekarang sudah habis menjadi rohat. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ibu Jero, dan selanjutnya kita akan balik lagi ke Pura Dalam ya. Let's go. Dan sampailah kita di Pura Dalam. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan budaya dan tradisi yang ada di Bali, bantu like dan subscribe. See you next video. Bye bye.